Mas No. Oke, jadi apa? Aku kepikiran sesuatu tadi. Enggak. Aku belum selesai tadi. Tadi itu kayak aku kepikiran bahwa produser kecil-kecilan gitu. Jadi kayak kalau yang besar itu sudah ada lembaganya ya, funding apa namanya dan sebagainya kayak Hubbard lah, apalah, Berlinale lah, Sekarang banyak loh. Rotterdam lah. Gini. Secara apa ya? Coba secara bisnis ya. Secara bisnis. Apa keuntungan seseorang itu bisa invest ke film pendek? Loh, apalagi film pendek mahasiswa. Ya kalau film pendeknya mungkin film pendek Vegas, oke lah. Iya. Maka dari itu, aku juga berpikir kemarin baru aja yang Selasa kemarin itu kan ngomongin tentang festival film gunanya apa itu loh, yang aku share itu kan itu di DKJ kan. Nah, itu kan ada Meiske Taurisia yang filmnya Babi Buta itu loh, yang baru-baru ini kan seperti dendam. Itu kan dia ternyata nyeritain perjalanannya dia bahwa dia harus caper ke festival-festival luar, istilahnya kayak bawa nama Edwin dengan portofolionya, dan akhirnya di luar sana itu banyak sekali lembaga-lembaga funding itulah. Sedangkan aku berpikir bahwa ternyata di luar negeri itu iklim mendukung karya dari muda, dari kecil, dari itu sudah sangat tinggi, sedangkan di Indonesia ini yang nol. Maksudnya kayak kita baru dukung ketika dia itu udah punya nama, istilah kayak Jason, siapapun itu. Tapi aku berpikir bahwa berarti ini ada beberapa hal yang belum disentuh ini kan. Kita dukung sesuatu yang kecil gitu kan. Itu belum banyak lah. Sebenarnya aku berangkat dari Tile itu loh. Maksudnya Tile itu kan sesuatu yang fenomenal, disukai ibu-ibu, disukai orang awam itu kan. Gimana kalau ternyata orang awam itu kepengen nonton film semacam Tilik lagi gitu kan. Berarti kan mereka, siapa tahu mereka punya dana gitu kan, yang digunakan untuk rela gitu kan, untuk mendukung orang-orang yang akan membuat seperti film Tilik gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi kayak pekerja kantoran gitu kan, kayak orang-orang kantoran yang butuh hiburan alternatif. Itu aku pengen mengakomodir gitu. Mengakomodir kayak, Bu, ini Bu, Pak, Bu, itu kan. Ini film pendek ini ya nggak bisa langsung jadi, mereka butuh biaya lah. Siapa tahu Bapak Ibu punya dana sekian-sekian untuk membantu proses produksi mereka gitu kan. Apakah kan ada? Tetap aja untuk membuat seperti itu kan harus punya nama dulu. Oke lah kalau kamu punya Tilik, nah sebenarnya bulat aja sih lingkarannya. Sama kayak kejadian si Alfie Rev tuh loh, yang kalau sejauh-jauh lah yang Alfie Rev tuh yang pernah di-share sama Okin kan kayak gitu juga. Dia kan kita lihatnya sekarang yang Wonderful Indonesia keren gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya dia udah bikin banyak. Iya. Ya, maka dari itu memang ya mungkin untuk siapa sih sutradaranya Ronda. Berkarya dulu tetap. Dia harus modal dulu. Tapi karena aku sekarang ini sudah pernah berkarya dan sudah pernah beberapa kali melihat fenomena itu, jadi aku berminat loh ya. Aku aja nih yang berminat nih untuk menggabungkan dana-dana yang dialirkan atau disalurkan untuk membantu anak-anak yang baru mulai. Dan kalau kamu tanya tadi, emang manfaatnya apa, faedahnya apa buat aku? Aku sih nggak berpikir itu ya. Aku cuma berpikir bahwa ya nyumbang aja udah. Aku udah berpikir nyumbang aja loh. Maksudnya kayak aku nggak berharap balik ya. Kalaupun si sutradara Muronda misalkan kasih kredit itu Aldino Kamordin, ya it's okay gitu kan. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Aku cuma seneng aja sih karena aku udah di tahap bahwa aku ingin berkontribusi di film, tapi aku nggak bisa gerak banyak karena posisi udah kerja kayak gini gitu kan. Maksudku aku ya apa nih? Aku cuma bisa ngonten. Jadi aku pengen lebih banyak orang yang seperti aku gitu. Maksudnya kayak ada nih, siapa tahu ada orang-orang yang mau invest aja gitu kan. Kan ada orang yang kayak misalkan dia invest ke anak yatim, maksudnya bukan kayak anak yatim. Parah. Maksudku bukan gitu. Maksudku dia donatur tetap bersedekah. Ya, sedekah donatur tetap yayasan atau panti asuhan itu kan. Dia nggak berharap itu mending mana? Apa? Sedekah ke film atau sedekah ke panti asuhan mending mana? Ya panti asuhan kan. Ya panti asuhan. Iya. Secara normal orang pasti orang berakhlak ya. Ya bangun masjid,
bangun masjid, aku bangun panti tahu asuhan. gimana caranya. Ini aja bikin film tapi krunya itu anak yatim, anak piatu semua gitu. Iya, it's okay, it's okay. Idenya menarik ya. Iya, maksudku ini menjadi ideku yang kepikiran, maksudku Iya, siapa tahu di luar sana itu kayak tahu Mas Rian yang itu loh, identitas. Itu kan kalau di trigger lagi kan dia pasti rela-rela aja sih ngeluarin uang untuk, ayo Mas, ini Mas ada teman yang mau bikin film itu kan, siapa tahu Mas sumbangan ide cerita gitu kan. Nah, atau orang-orang sejenisnya itu kan, aku yakin sih ada 1-2 orang lah. Teman-teman kantor aja kan, maksudku udah mulai tertarik kan dengan film-film pendek itu kan. Lucu ya film pendek itu. Nah, cuma memang karena kayak apa ya? Kayak untung pandemi ini memang membuka sekat yang tadinya lebar sih antara pembuat film pendek mahasiswa dengan rakyat umum gitu kan. Karena kalian membuat film pendek itu muternya ya di festival, di komunitas. Sedangkan itu kan keresahan Rizky yang mana, kenapa nggak YouTube kan aja, orang bisa ujung-ujungnya kan cari penonton gitu kan. Nah, pandemi ini membuat semua sekatnya itu lepas dan akhirnya orang bisa, film pendek itu bagus juga ya lah, kayak gitu loh. Termasuk tadi kan aku suka ketika masuk Genflix atau semacamnya, walaupun Genflix ratingnya di bawah Netflix dan sebagainya ya. Maksudku setidaknya itu ada loh karya-karya pendek itu kan, karya-karya film pendek yang bagus itu kan, seperti itu. Jadi kayak supaya industri ini kebangun ya. Aku pengen sih jadi kayak, cuma mohon maaf ya, kemarin yang mungkin kasus Arda itu aku masih kondisi tidak ya waktu itu. Jadi kayak yang Preti ya, kalau aku ingat filmnya Preti kan udah jadi kan filmnya lah. Ternyata jadinya juga lumayan sih, maksudnya udah bagus sih. Cuma waktu itu kan kasus penyampaiannya aja yang nggak enak antara aku sama Arda. Nah, tapi aku sekarang ini masih berpikir bahwa aku pengen sih. Aku nggak tahu yang itu. Yang waktu nggak tahu kan? Nggak, jadi yang ada nawarin, terus aku waktu itu kan masih mempertanyakan kan ini seperti apa itu kan. Sedangkan Arda waktu itu lebih kayak dia berekspektasi bahwa aku ini enak-enak aja gitu loh untuk mengeluarkan dana, maksudnya untuk menginvest atau eksekutif. Sedangkan aku waktu itu minta apa ya, kayak penjelasan lagi gitu loh, kayak waktu itu entah proposal belum jadi atau kerang kayak desain produksinya belum jadi loh waktu itu. Jadi aku minta desainnya dulu, misalkan jadi kapan. Nah, soalnya waktu itu aku khawatir itu filmnya nggak jadi gitu kan. Mungkin seperti itu aja. Jadi khawatir nggak jadi aja sih. Cuma sekarang ini lebih ke anak-anak ini militan kok sebenarnya, kayak ya tadi aja pandemi gini justru malah lebih membuat mereka tertantang untuk membuat gitu loh, dengan kondisi yang sempit gitu, maksudnya kayak kondisi yang terbatas di lokasi, itu malah membuat mereka berpikir lebih banyak. Dan apalagi mereka pun sekarang sudah tergerak ke YouTube ya, sekarang udah lebih tergerak ke YouTube kan tadi, kayak ingin lebih luas jangkauan penontonnya gitu loh. Atau paling tidak sekarang ya putar sendiri gitu kan, diputar di YouTube-nya, terus dinobarkan lewat Zoom lah, di apa kan, jadi kayak terbiasa. Jadi ya itu sih ideku tadi. Silakan Ilham, idenya mungkin apa tadi yang mau disampaikan? Moga-moga nggak lupa. Jelas lupa. Ya, mungkin kayak kejadian si Alfira kan, akhirnya dia dapat donasi dari si Sultan siapa itu kan? Yang apa? Yang Crazy Rich itu kan? Crazy Rich ya? Nah ya pokoknya itulah. Terus itu kan dia punya alasan kuat karena si Alfira ngangkat budaya gitu kan. Oh iya. Nah tetap aja si filmmakernya harus punya alasan yang kuat. Kenapa perlu apa ya, mendapat donasi dari kamu atau siapa atau Sultan siapa? Pasti harus punya alasan kuat. Nah, kalau kejadian kayak tadi Arda gitu kan, anggap aja Mr. X gitu kan. Kan ini nanti di YouTube kan. Kejadian si A tadi kan, misal nggak mau jawab masalah timeline ya itu sebenarnya kesalahan dari tim produksi, harusnya kan tetap dijelaskan. Kayak gitu kan, itu kan statement-statement yang harus disampaikan dari tim produksi ke pendonasi kan, pendonasi juga ingin jelas kan. Oh ya.
Ya apa mungkin yang diangkat. Ya kalau misalnya si pendonasi nggak mau berdonasi ya berarti ya mungkin nggak cocok, kayak ya sama aja kayak kita daftar kerja kan, kalau nggak diterima ya belum tentu kita sama perusahaannya cocok, kita bisa kerja di situ kan karena nggak cocok kan. ya Antara cocok nggak cocokan sih. Cuma tapi kalau kata psikolog itu pasti nanti bakal ada titik yang mempertemukan antara ekspektasi sama realita gitu. Kan banyak kan sekarang kayak muncul bukan aktor sih, kayak artis-artis baru kayak di TikTok, di YouTube. Dari dulu kan emang dia banyak kan melakukan eksperimen mungkin, atau upload terus gitu kan. Yang akhirnya bikin boom, yang akhirnya terkenal gitu kan. Nah, itu titiknya di situ. Berarti bisa pakai caranya kayak yang situ si Bernardus Raka itu, yang bosnya People Film yang waktu garap Gojek, film Gojek yang menang waktu itu kan People apa sih judulnya, Happiness, Delivering Happiness. Itu kan dia membawa ide bahwa ayo kita ingin menyatukan konten kreator se-Surabaya, atau bagaimana caranya bahwa Surabaya ini bisa loh kayak Jakarta, maksudnya kayak kota lain yang punya karya yang bagus gitu kan, istilahnya kayak dia akhirnya nembak ke Pak PI lah, atau tempat-tempat sewa alat, kafe dan sebagainya, kayak ayo kita bikin kalau untuk Surabaya. Dan akhirnya dia cerita kan kalau itu akhirnya banyak dapat gratis atau banyak dapat dukungan gitu kan. Jadi memang sih awal bisa jadi awal itu berangkat dari ide yang dibawakan, misalkan kayak anak-anak sinema sekarang misalkan mau ngangkat budaya kayak tadi, ya pas aja sih dia akhirnya dapat budayawan itu kan, orang seniman ludruk yang akhirnya nge-YouTube gitu kan. Jadi dia nggak kaget dengan kamera dan nggak kaget dengan dunia konten gitu kan. Cuma memang tadi memang yang kurang halus ya, dia masih membawa kontennya itu ke cerita yang harusnya cerita itu harusnya dia ngikut cerita gitu kan. Lost dia harusnya ngikut cerita. Cuma itu lemahnya sih, tapi udah bagus sih karena dia udah krunya Ronda ini udah bisa meyakinkan bahwa ayo kita ngangkat budaya ngeronda di sini gitu kan, yang mana Ronda itu banyak ngobrolnya, mungkin seperti itu ya, kayak banyak nggak fokusnya gitu kan, karena isinya main catur karena udah malam juga. Iya, karena bosen. Jadi bagus sih tadi ide-ide kayak ayo kita donasi gitu kan, kita asah skillnya anak panti asuhan gitu kan, karena mereka sekarang di era digital mereka harus dibekali dengan skill tambahan, skill videografi, skill membuat konten, membuat film gitu kan, ya butuh penyumbang dana gitu kan. Dan ini mungkin ya aku nggak tahu ya, aku akunku IG dan WA ini beberapa kali loh sering ya di WA atau di DM itu yayasan-yayasan panti asuhan gitu, sosial dan sebagainya gitu loh. Ya bukannya aku ini oh iya loh, aku juga sering loh di DM. Nah, iya kan? Aku dapat dari mana? Gara-gara sekali donasi aja langsung dimintain terus loh. Iya. Bukan karena apa ya, tapi ya nggak gitu juga lah caranya. Iya, jadi aku sih kan. Nggak antara kasihan dan maksud gini, jangan-jangan itu memang cara terakhir dari mereka gitu. Maksudku tidak ada lagi gitu loh. Tidak ada lagi jalan-jalan yang lebih bisa gitu loh. Udah pilihan terakhirnya ya nembak yang udah pernah donatur, atau nembak yang orang-orang dermawan gitu. Maksudnya seperti itu kan. Lah, cuma maksudku tapi di sisi lain kita kan melihat sekarang ya, kayak kemarin siapa Reza Arab yang disawer 1 miliar, atau mungkin kayak orang-orang yang mau mengeluarkan uang untuk nonton orang ngegame gitu. Ini fenomena loh, terjadi loh ini. Jadi kayak tretan muslim kemarin kan main game itu disawer sampai berapa juta itu. Ya memang sih disalurkan untuk COVID. Siapa COVID. Itu Ivan Gunawan disuruh diet dapat 500 juta. 500 juta. Lah ini kan harusnya ada dana-dana tertentu yang kenapa nggak ada yang alihkan untuk filmmaker pemula gitu loh, sehingga mereka bakal semangat bahwa
Ya, Kalau soal itu ya. berarti belum ada sesuatu yang menarik atau membuat tertarik. Benar. Jadi kita tetap aja harus membangun karya dulu. Aku yakin kok di sana ada orang-orang yang mereka itu punya banyak duit, tapi nggak tahu buat apa gitu loh. Akhirnya jadinya kayak gitu itu ada kok. Bahkan Siskakol aja masih endorse itu. loh, terima endorse loh Siskakol. Iya Siskakol ya. Ya jadi tapi bisa juga Siskakol yang udah banyak duitnya aja terima endorse loh. Tapi bisa juga dari idenya dulu, misalkan ada anak sinema baru nih, dia belum punya karya. Berani-beraninya ngelobi aja. Iya. Gitu tuh. Tapi kan iya sebenarnya udah dilakukan sih, cuma ya atas sesuai dengan jaringannya aja. Jadi kayak misalnya apa yang bisa dibayar, kalau saya minjem atau mungkin kalau emang itu mbak kasih diskon, misalnya cari potongan harga kayak gitu itu udah. Cuma kalau untuk cari dana fresh money misalnya, itu nggak tahu ya, aku masih belum berani aja gitu loh. Ya udah gitu. Iya sih, ya udah nggak apa-apa sih. Maksudku ya bagus sih, tapi karena memang tapi sinema udah lebih banget. Aku di Balikpapan ini lebih mundur lagi, maksudnya kayak bukan berarti ya, tapi dari sisi di sini lebih ke konten YouTube dan IG sih. Kalau kalian kan masih ada sinema murninya ya, maksudnya kayak membuat film dari hati, maksudnya untuk punya pesan gitu kan, punya ngangkat sesuatu yang pure gitu kan. Nah, sedangkan di sini agak lebih susah untuk kayak gitu karena mereka ngikuti arus gitu kan, bikin film video-video pendek 1 menitan lah, yang penting populer gitu kan. Iya, maksudnya konten banget gitu loh. Sedangkan kalau kalian kan sinematografi kan masih bisa murni yang harus kayak membuat film itu harus ada maknanya lah, ada isunya lah seperti itu. Jadi ya kalau untuk urusan pemula memang ya udah bikin aja dulu gitu kan. Rizky kan kayak gitu kan, mesti kan ya kalian bikin aja dulu gitu loh. Apapun halangannya ya kalau aku gini. Kalau semisal ya bisa aja kayak kita cari investor misalnya. Cuma kan investor mesti lihat siapa kamu layak nggak dapat duitku kayak gitu loh. Iya benar. Jangan aku ngeluarin duit tapi nggak sesuai ekspektasi. Ya gitu. Oh berarti tetap jalan dua-duanya sama-sama benar kok. Jadi kayak misalnya ini sinema juga lagi ikutan apa sih namanya yang pitching ide yang Australia itu bukan Australia, satunya lagi. Oh iya, ada yang lolos 1 orang kalau nggak salah. 1 orang kalau nggak salah. Keren sih, keren. Itu saudaranya ini Ronda. Oh, keren. Iya. Maksudnya masih finalis sih. Ya, lumayan sih. Udah sangat bagus itu, udah langkah yang sangat bagus. Jadi kayak berarti gini Ki. Jadi gini, saran ada tambahan ya. Jadi kalau misalkan investor itu kan siapa kamu gitu kan, tanya kamu punya karya apa gitu kan. Nah, posisimu kan sebagai produser nih misalkan. Berarti kamu yang menjamin, misalkan kamu ngomong ke investor kan, aku produsernya, aku punya karya ini sebagai sutradara, aku pengalaman syuting lah. Sekarang aku bakal menjamin anak ini bisa dipegang kok lah, seperti itu. Jadi kamu yang bertanggung jawab. Nanti aku ini aja, aku tunjukin status point. Iya, maksudnya kan ketika kamu maju ke investor, kamu yang dilihat background-nya kan kamu lah. 11-12 sih, walaupun kamu nggak pegang sutradara, tapi kan nama produser juga beberapa kali dicatat. Misalnya kayak aku ngelihat sih betapa bangganya Mas Abu ketika filmnya itu di publikasi ya, walaupun dia bukan sutradaranya gitu. Orang masih nganggep kadang filmnya Abu gitu. Padahal dia nggak sutradara gitu. Film yang kita tak bisa kemana-mana lagi yang di YouTube itu dia sangat bangga loh. Maksudnya dia sangat publis kemana-mana loh. Bahkan mungkin lebih
lebih publis dia dibanding sutradaranya ya. Jadi di situ kan nama-nama Abu ini juga menjual walaupun dia bukan sutradara gitu loh. Filmnya Mas Abu kan sutradara apa dia? Dia sutradara kan maksudnya nggak seterkenal dia ketika produser kan. Nah, bisa jadi seperti itu gitu loh. Dan bagi aku ya, kemungkinan keuntunganku adalah namaku menjadi sesuatu yang dicariin nanti ketika ada anak yang mau bikin film gitu. Buktinya aku bangga sebenarnya Mas Abu ketika ngontak aku gitu. Nanti orang-orang yang sejenis dengan Mas Abu nanti bakal ngelihat nama-nama di thanks to-nya itu kan ada Aldino Kamarudin misalkan. Wah, di kontak gitu. Nah, kemungkinan seperti itu dan itu bakal kayak terpental-pental kayak yang Ilham tadi yang apa dihubungi oleh orang-orang dari yayasan gitu kan karena ya nama kita mungkin udah termasuk di database donatur ya maksudnya dan mungkin nama kita ketika saat masuk sebagai investor film bakal dilirik oleh beberapa yang sejenis gitu lah ya kayak gitu sih kayak semoga berkembang seperti itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih anak-anak yang sekarang ini kalau bisa sih ya udah bagus sih udah terus ke depan ya bakal lebih berkembang lagi. Mungkin Ki yang tahun kedua atau ketiga yang angkatan siapa ya yang udah 2 tahun atau 3 tahun di sinema gitu kan udah pernah bikin 1 atau 2 lah itu mungkin yang didorong untuk lebih apa namanya melengkapi sistem produksinya gitu kan. Iya. Iya, berarti kan anak yang udah 2 tahun atau 3 tahun di sinema kan yang udah ngelewati tahun pertama, tahun kedua itu kan pasti udah punya pengalaman syuting gitu kan, punya pengalaman. Kata-kata sih iya gitu, kata-kata di tahun 2 atau 3. Kalau anak baru masih belum lah. Nyel ya masih. Tapi biasanya tahun kedua sama ketiga mulai ngilang. Tergantung sih, iya sih. Sisa yang cuma nggak ada kehidupan akhirnya disekre karena gabut nggak tahu mau ngapain terus yang memang nari-nari AKB. Oke. Baiklah teman-teman di YouTube kita akhiri. Kita akhiri. Ya, ini udah berapa menit ini? Ntar kasihan YouTube ini servernya 3 jam. Mana ada beratin ini lo coba direkam ini nggak live tapi sebenarnya bisa di live sih di live YouTube nggak ini direkam doang iya tapi kan kalau di upload kan kasihan server YouTube diberat-beratin 3 jam sama pembicaraan yang cukup tidak ada yang mendengar ini lo nggak ada foto nggak ada gambarnya paling nanti jadi suara doang ada tuh ya nggak apa-apa sih cuma gambarnya SMK Kesehatan Erlangga sama gambar foto. Ini kenapa ada? Malu, ntar saya yang bicara ini. Enggak, kita ngomongin sinema. Nanti kita di sama adik-adik kelas ini. Baik, kita tutup perbincangan. Terima kasih atas kehadirannya oleh Rizky. Enggak, Rizky ini ngomong banyak kalau sepi. Kenapa tadi itu enggak ngomong? Aku penasaran kenapa kok kamu enggak banyak ngomong? Udah diwakili. Lo enggak, tadi kan Aldino yang banyak ngomong. Enggak, Liza. Iya, enggak. Liza tadi kan menawarkan siapa yang mau mereview lah. Kenapa kamu enggak? Maksudnya kan aku tadi juga mancing tuh. Yoris kan mereka yang punya sendiri lo gimana? Loh, enggak, kan aku tadi menawarkan, kenapa kita enggak diskusi aja mumpung ada sutradaranya di sini gitu loh. Siapa tahu ada yang nanya tentang filmnya. Lah Rizky malah diem loh. Kayak mana sih maksudku? Kan nunggu ada yang tanya. Iya kan nunggu ada yang nanya. Ya maksudku kenapa kamu enggak speech up opening speech kayak terima kasih sudah diputarkan film saya gitu kan. Iya, adik-adik baca sih. Apa? Iya, aku kan pengen ditanyain. ya mungkin dari si Lizanya kali siapa tadi? Lizardnya kali yang nanya duluan atau minta say hello gitu kan. Iya, moderatornya harusnya lebih bukan apa sih maksudnya kayak aktif gitu kan kayak aku juga nggak paham sih tadi kok malah ngomong BTS gitu maksudku. Iya terus BTS-nya buat apa tadi?
Lah iya. BTS-nya gak nyambung sama filmnya juga. Lah iya, filmnya siapa yang diputar, BTS siapa yang muncul. Woi, kok aku yang disalahin sih? Reknya mati dulu reknya. Langsung